Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Disha Lafisa Susanto dari Program Studi D4 Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRT 3321600013. Di sini saya akan presentasikan proyek akhir semester 1 saya, mata kuliah praktik statistika dasar dengan judul Penerapan Regresi Logistik untuk Memprediksi Kerusakan Jantung Menggunakan Aplikasi Jupyter Notebook. Nah, yang pertama adalah tujuan dari proyek akhir semester 1 ini. Yang pasti untuk memenuhi nilai tugas akhir semester 1 saya, mata kuliah praktikum statistika dasar. Dan yang kedua adalah memprediksi apakah seorang pasien terkena kerusakan jantung atau tidak menggunakan penerapan regresi logistik linear. Kemudian tahapan dari proyek saya ini, yang pertama adalah import libraries dan membaca dataset, kemudian yang kedua encoding, kemudian yang ketiga ada eksplorasi data dan visualisasi data menggunakan Pares Profiling, yang keempat adalah analisis data, yang kelima adalah visualisasi data, dan yang terakhir adalah regresi logistik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi kolom pada dataset yang saya gunakan. Sebelumnya, dataset yang saya gunakan ini didapatkan melalui repositori dataset yang dapat diunduh langsung melalui website kaggle.com. Dataset ini berjudul Heart Failure Prediction Dataset yang dipublikasikan oleh Kaggle, di mana dataset tersebut berisi 918 observasi atau data pasien dan 13 atribusi. Nah, kemudian balik lagi ke awal. Nah, yang pertama ada age atau umur pasien dalam hitungan tahun. Yang kedua ada sex, yaitu jenis kelamin pasien yang terdiri dari male dan female. Yang ketiga ada chest pain type, yaitu rasa sakit yang ada di dada. Kemudian yang keempat ada resting duty, yaitu tekanan darah saat istirahat. Kemudian ada kolesterol dalam hitungan miligram per dl, dikatakan tinggi kolesterol apabila kadarnya mencapai 240 mg per dl atau lebih. Kemudian yang keenam ada fasting DS, yaitu gula darah pasien saat berpuasa lebih dari 120 mg per dl dengan nilai 1 sama dengan true dan 0 sama dengan false. Kemudian yang ketujuh ada resting ECG, yaitu hasil elektrografik saat istirahat. Yang kedelapan ada max HR, yaitu detak jantung maksimal. Yang kesembilan ada exercise angina, yaitu latihan yang diinduksi angina. Yang ke-10 ada outpeak, yaitu depresi yang disebabkan latihan relatif. Yang ke-11 ada ST stroke, yaitu kemedingan puncak ST segment. Dan terakhir ada heart disease atau kerusakan jantung dengan nilai 1 sama dengan yes dan 0 sama dengan 0. Kemudian ini adalah penetapan variabel. Nah, penetapan variabel ini yang dipilih adalah sebelum di pre-processing, yaitu encoding, sebelum saya melakukan encoding, penetapan variabel seperti ini, kemudian setelah di encoding seperti ini. Yang berubah adalah sebelum di encoding, integer hanya 6 dan float 1, jadi numeriknya 7, dan non-numeriknya ada 5. Kemudian setelah di encoding, floatnya tetap 1, dan integer ada 5 dan 6, yaitu 11. Jadi numeriknya semuanya ada 12. Kemudian mungkin saya langsung saja untuk share screen program saya. Ini adalah program saya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tahapan pertama adalah import libraries dan baca dataset. Di sini saya menggunakan metode df.head dan .tail untuk menampilkan 5 baris pertama dan 5 baris terakhir pada kolom dataset yang saya gunakan. Di sini bisa kita lihat ada 12 tipe variabel dan 5 diantaranya merupakan non-numerik seperti sex, chest pain type, kemudian resting ECG, exercise angina, dan yang terakhir ada ST stroke. Karena kelima variabel tersebut merupakan non-numerik atau kategorikal, maka harus dilakukan encoding. Nah, sebelum di encoding, saya mengecek dulu menggunakan metode .info untuk mengecek apakah benar yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada 5 variabel yang bukan merupakan numerik atau non-numerik. Nah, di sini diinformasikan bahwa tipe variabel pada dataset yang saya gunakan adalah float 1, yaitu outpeak, kemudian integernya 6, dan objek atau non-numeriknya ada 5. Kemudian saya mencari null values menggunakan metode is null.sum.
dan memvisualisasikannya menggunakan heat map seperti ini, dan bisa kita lihat bahwa tidak ada null values pada dataset yang saya gunakan. Kemudian saya juga melihat apakah ada data yang terduplikasi, dan bisa kita lihat bahwa tidak ada data yang terduplikasi. Kemudian masuk encoding. Di sini sebelum saya encoding, saya lihat apa saja yang perlu di-encoding seperti size, spin type, resting, exercise, dan axis slope ini. Berikut rincian dari data-data variabel tersebut. Kemudian saya encoding. Setelah saya encoding, saya juga menggunakan df.head dan df.tail untuk menampilkan 5 baris pertama dan 5 baris terakhir. Kemudian saya juga mengecek menggunakan metode .info untuk melihat tipe variabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua sudah merupakan numerik dengan rincian float sampai dengan 1, yaitu output. Kemudian integernya 5 dan 6, yaitu 11. Kemudian, jadi ada 12 variabel yang sudah merupakan numerik. Kemudian saya menggunakan value counts untuk melihat seberapa banyak sih pasien yang didiagnosa terkena penyakit jantung, dengan nilai 1 berarti terkena penyakit jantung dan 0 berarti tidak terkena penyakit jantung. Nah, ternyata dihasilkan ada 508 pasien yang didiagnosa terkena penyakit jantung dan sisanya 410 tidak terkena penyakit jantung. Kemudian saya memvisualisasikannya pada plot seperti ini. Ini sebenarnya cukup banyak plotnya karena mungkin waktunya tidak cukup, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya jelaskan yang pertama adalah hubungan antara umur dan kerusakan jantung. Di sini contohnya saja ada di rentang umur 40 sampai 41. Nah, sebelumnya ini yang biru ini merupakan pasien yang didiagnosa tidak terkena penyakit jantung, sedangkan yang merah yaitu sebaliknya, yaitu yang terkena penyakit jantung. Nah, di sini bisa kita lihat pada rentang umur 40 sampai 41, count sampai ke 25 itu maksudnya ada 25 pasien yang didiagnosa tidak terkena penyakit jantung. Nah, pada rentang umur yang sama ada 12 pasien yang didiagnosa terkena penyakit jantung. Kemudian saya sudah simpulkan di sini pada rentang umur 56 sampai 57 dan 58 sampai 59 ini mempunyai pasien terbanyak dengan yang didiagnosa terkena penyakit jantung, yaitu sebesar 51 pasien masing-masing. Jadi jika di total tentang umur 56 sampai 59 ada 102 pasien yang terkena penyakit jantung. Nah, kemudian selanjutnya ada hubungan antara jenis kelamin dan kerusakan jantung. Di sini terlihat bahwa 267 pasien didiagnosa tidak terkena penyakit jantung dengan jenis kelamin sama dengan 1, seks sama dengan 1, itu maksudnya male, yaitu pria. Kemudian sisanya 458 pasien pria didiagnosa terkena penyakit jantung. Kemudian wanita ternyata lebih sedikit daripada pria. Dengan rincian 143 pasien terkena penyakit jantung, tidak terkena penyakit jantung, dan sisanya 50 yaitu terkena penyakit jantung. Kemudian ini mungkin saya tidak jelaskan semuanya ya. Mungkin yang terakhir ada kolesterol. Di sini ada rentang yang tinggi tadi kan lebih dari 240 ya. Rentang yang tinggi tadi itu 240 atau lebih itu sudah merupakan kolesterol yang tinggi. Di sini bisa kita lihat pada rentang 240 sampai 259 mg per dl itu terdapat 53 pasien yang didiagnosa tidak terkena penyakit jantung dan sisanya adalah 44 pasien didiagnosa terkena penyakit jantung. Ini merupakan cukup banyak sekali, 44 pasien, karena di rentang umur sebelumnya, yaitu 200 pasien sampai 2019 ini ternyata jauh lebih banyak, 55 pasien jumlahnya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa rentang umur 200 sampai 219 ini kan tidak terlalu tinggi, artinya maksudnya tinggi memang, tapi jauh lebih tinggi 240 sampai 249. Padahal jika kita lihat count-nya pasien yang didiagnosa terkena penyakit jantung itu lebih banyak yang rentang umurnya 200 sampai 219 ini, yaitu 55, sedangkan yang tadi kan 44 ya.
Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa ternyata kolesterol tidak terlalu erat korelasinya pada kerusakan jantung. Jadi artinya kolesterol ini tidak terlalu mempengaruhi kerusakan jantung. Kemudian selanjutnya saya melakukan PANDAS profiling. Di sini bisa eksplorasi data dan visualisasi data. Tapi sebenarnya PANDAS profiling ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kita hanya perlu satu baris kode ini saja, kita bisa mendapatkan banyak sekali variabel, kemudian korelasi, missing values. Tapi kekurangannya adalah kurang akurat ya. Di sini bisa kita lihat variabel. Ini dia menginformasikan bahwa tipe variabelnya ada numerik sama dengan 5 dan kategorikal sama dengan 7. Padahal pada dataset yang saya gunakan itu kategorikal sudah tidak ada. Numerik ada 11 variabel. Dengan satu diantaranya adalah old peak itu merupakan float. Kemudian, tapi dia sudah benar dalam melakukan sampel ini. Menampilkan 10 baris pertama dan 10 baris terakhir. Ini sudah benar. Kemudian, kita lihat interaksi. Nah, korelasi di sini ditampilkan juga. Bisa kita lihat kalau ternyata heart disease ini mempunyai korelasi yang tidak cukup kuat dengan SD slope. Dia sangat jauh sekali dari nilai 1. Terus ini heart disease mempunyai korelasi yang cukup erat dengan exercise angina. Bisa kita lihat bahwa nilainya lebih dari 0,50. Jadi kan bisa kita lihat warnanya. Semakin mendekati 1, semakin erat hubungan antar variabel tersebut. Kemudian lanjut di sini terdapat heat map. Sebenarnya sama sih, sama seperti yang ini tadi. Jadi saya jelaskan lagi di sini. Di sini ada exercise angina dan heart disease. Dia memang cukup erat korelasinya, yaitu 0,49. Dan ada lagi OPIC dan exercise angina. Itu juga merupakan cukup erat ya korelasinya, karena 0,41 berada di sini. Artinya cukup erat. Kemudian masuk ke visualisasi data. Di sini saya menggunakan histogram. Sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi, tapi memang ini termasuk visualisasi data. Jadi di sini merupakan hitungan pasien yang didiagnosa mengalami kerusakan jantung. Di antaranya ada 508 dengan prediksi mengalami kerusakan jantung dan sisanya 410 tidak mengalami kerusakan jantung. Kemudian saya juga mempresentasikan pasien dalam bentuk present. Jadi presentase pasien yang tidak mengalami kerusakan jantung ada 44,66% dan sisanya mengalami kerusakan jantung sebesar 55,34%. Artinya ini banyak sekali ya. Jadi pasien yang mengalami kerusakan jantung lebih banyak daripada pasien yang tidak mengalami kerusakan jantung. Kemudian saya juga memvisualisasikannya frekuensi dalam jenis kelamin. Nah, di sini pasien berjenis kelamin pria terlihat lebih banyak frekuensinya mengalami kerusakan jantung dibandingkan dengan pasien wanita. Kemudian, nah di sini cluster plot, ada cluster plot. Cluster plot ini yang punya bisa kita lihat ya bahwa yang punya korelasi tinggi terhadap kerusakan jantung adalah variabel exercise angina, outpeak, sex, age, dan resting BS karena nilai mereka mendekati 1. Kemudian di sini ada pair plot. Dan yang terakhir adalah logistic regression. Di sini
saya melakukan normalisasi dan splitting data, kemudian menguji akurasi dengan logistic regression dan didapat sebesar 84,24%. Kemudian saya menghitung kembali menggunakan KNN model, membandingkan kembali dengan KNN atau K-nearest neighbors, dan didapat sebesar 80,43%. Kemudian saya mencoba lagi untuk mendapatkan skor maksimal dan didapatkan sebesar 85,33%. Kemudian saya juga membandingkan menggunakan metode algoritma SVM dan didapat sebesar 84,78%. Artinya keakuratan tertinggi jatuh pada KNN model. Nah, mungkin itu saja presentasi saya. Mungkin saya tambahin yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan dilakukannya analisa pada prediksi kerusakan jantung menggunakan penerapan regresi logistik ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, tahapan dalam implementasi regresi logistik adalah persiapan data, kemudian eksplorasi data, preprocessing yaitu encoding tadi, kemudian ada visualisasi data, kemudian ada normalisasi, implementasi regresi logistik, uji akurasi, dan menarik kesimpulan. Kemudian berdasarkan hasil dari data training, terlihat bahwa akurasi tes menggunakan algoritma KNN lebih unggul atau lebih akurat dibandingkan dengan algoritma lainnya. Nah, algoritma regresi logistik itu ternyata lebih rendah tingkat akurasinya dibandingkan dengan algoritma yang lain. Kemudian yang keempat yaitu variabel yang mempunyai korelasi tinggi atau artinya tinggi pengaruhnya terhadap kerusakan jantung adalah exercise angina yang pertama, kemudian outpeak, kemudian yang ketiga ada sex, yang keempat ada age, dan yang terakhir ada resting DS. Kemudian yang kelima terdapat 508 pasien yang mengalami kerusakan jantung dan sisanya 410 pasien tidak mengalami kerusakan jantung. Kemudian yang terakhir, pasien pria lebih banyak yang mengalami kerusakan jantung dibanding pasien wanita dengan rincian 458 pasien pria mengalami kerusakan jantung, 50 pasien wanita mengalami kerusakan jantung. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, siang, sore, atau malam.